Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang pada mata kuliah Kimia Tanah. Kali ini temanya koloid organik tanah bersama Ibu Suci. Sebelumnya kita akan mengingat kembali komponen-komponen tanah itu apa saja. Oke? Nah, kalian bisa lihat pada gambar ya. Komponen tanah itu terdiri atas padatan tanah sebesar 45%. Nah, padatan tanah itu terdiri atas organik, yaitu bahan tanah yang mengandung karbon, dan anorganik, yaitu bahan tanah tanpa karbon. Kemudian komponen tanah yang kedua adalah udara, ya sebesar 25%, termasuk di dalamnya adalah oksigen. Kemudian air, yaitu sebesar 25%, dan yang terakhir komponen tanah itu adalah bahan organik yang jumlahnya 5%, sedikit sekali. Nah, bahan organik ini terbagi lagi atas organisme tanah ya, yang kisarannya berjumlah 3 tons untuk 0,13 hektar. Kemudian ada akar tanaman yang jumlahnya 10% dan humus yang jumlahnya 80%. Kalian bisa lihat bahan organik itu sebagian besar banyak mengandung humus sehingga dapat menyuburkan tanah. Nah, pada gambar di bawahnya itu kalian bisa lihat contoh dari bahan mikroorganisme tanah, dan sebelah kanan itu ada contoh dari bahan organik tanah. Nah, komposisi tanaman hijau. Dalam satu tubuh tanaman hijau itu mengandung air kurang lebih 75% dan bahan keringnya sekitar 25%. Dari bahan kering itu terdiri lagi atas selulus yang 45%. Ada lemak ya, ada lemak itu kurang lebih lemak dan lilin 2%, hemiselulus 18%, polifenol 2%, lignin 20%, dan protein 8%, serta sugar dan sat itu 5%. Ini adalah tipe-tipe dari senyawa. Kemudian kita lihat dari komposisi unsurnya. Dari sebagian besar tubuh tanaman itu mengandung karbon kurang lebih 42%, oksigen 42%, hidrogen 8%, dan debunya 8%. Ya, kita lihat kecepatan dekomposisi dari bahan-bahan organik. Kita bisa lihat ya, kalau panahnya ke atas berarti proses dekomposisinya semakin cepat. Nah, kalau panahnya ke bawah artinya dekomposisinya semakin lambat. Kita bisa lihat sugar itu gula ya, protein, hemiselulus, selus, lemak ya, minyak, kemudian lignin itu semakin susah di dekomposisi. Tapi kalau misalnya dari lignin ke fat, ke lemak, ke selulus, hemiselulus, protein dan gula itu semakin cepat mengalami dekomposisi. Itu ya. Jadi kalau panahnya ke bawah berarti dia lambat, semakin lambat berdekomposisi ya, karena mengandung lignin di situ. Tapi kalau sudah semakin ke atas ya, mengandung gula ya, protein gula, itu berarti semakin cepat mengalami proses dekomposisi. Nah, ini berhubungan dengan apa? CN rasio. Apapun bahan organik, apabila CN rasionya itu kurang dari 20% ya, maka dia akan mudah ke dekomposisi. Tapi kalau misal lebih dari 20% CN rasionya, maka bahan organik tersebut akan lebih susah ke dekomposisi karena dia banyak mengandung lignin, lemak, dan sebagainya. Nah, ini contohnya ya, berbagai bahan organik ya, dari yang masih mentah sampai sudah menjadi resisten ya. Nah, kita bisa lihat musanya adalah bahan organik segar ya. Apabila mengalami proses dekomposisi, ya akan berubah menjadi kompos ya. Kompos masih bisa mengalami dekomposisi, hasil akhirnya adalah humus. Humus ini sudah resisten ya, kaya akan unsur hara dan sangat subur ya, sangat subur apabila kita berikan ke lahan pertanian. Nah, kita bisa lihat komposisi dari bahan organik di bagian gambar di bawah ya. Bahan organik itu biasanya mengandung residu kurang lebih 10% ya, masih mengandung organisme hidup itu kurang dari 5%. Kemudian mengandung humus itu 33-50% ya. Dan kemudian mengandung fraksi yang masih bisa mengalami dekomposisi itu sekitar 33-50%. Nah, itu mengapa bahan organik itu bisa menyuburkan tanah.
Nah, ini transformasi bahan organik tanah atau perubahan ya. Kita bisa lihat pada gambar di samping itu masih ada dahan-dahan ya, serasa dahan, kemudian ada daun-daun kering dan juga ada kotoran kerbau. Ini adalah merupakan bahan organik segar. Nah, apabila didekomposisi ya, dia akan berubah menjadi sekitar seperti bokasi ya. Sudah mengalami dekomposisi separuhnya. Nah, apabila dia terus lagi mengalami proses dekomposisi, dia akan berubah menjadi humus. Nah, humus ini adalah proses akhir dari proses dekomposisi ya, tidak lagi mengalami dekomposisi, sudah sangat resisten dan sudah banyak mengandung unsur hara. Pada gambar di bawah itu ada contoh tanah pertanian yang tidak diberi bahan organik. Lihat warnanya terang ya, dan itu biasa miskin unsur hara. Untuk lahan pertanian sudah diberi bahan organik biasanya sudah menunjukkan warna gelap. Kita lihat ya pada tanah ya. Tanah itu terbagi atas komponen anorganik seperti minyak ya, dan juga komponen organik. Nah, dari komponen organik terbagi atas lagi organisme hidup seperti mikrobia dan fungi dan bahan organik tanah. Nanti yang bahan organik tanah itu terbagi atas materi yang tidak bisa berubah dan humus ya. Nah, dari humus ini terbagi atas substansi non-humik yaitu ada gula, lemak, dan asam amino, dan substansi humik yaitu asam humid dan asam fulvik. Apa yang dimaksud dengan humus? Kalau kalian pernah ingat ya, humus itu bisa juga dikatakan sebagai bunga tanah. Kenapa ya bisa disebut bunga tanah? Humus itu memiliki kontribusi besar terhadap ketahanan dan kesuburan tanah. Humus itu merupakan pertama sumber makanan bagi tanaman dan berperan baik bagi pembentukan dan menjaga struktur tanah. Itu humus. Yang kedua, humus itu berperan dengan sangat memuaskan, terutama dalam peningkatan bahan kimia toksik dalam tanah dan air. Dia dapat mengikat racun-racun unsur logam yang racun ya, misalnya seperti pestisida atau kelebihan pupuk ya. Kemudian yang ketiga, humus itu dapat meningkatkan kapasitas kandungan air tanah, membantu dalam menahan pupuk anorganik larut air, mencegah pengerusan tanah, menaikkan aerasi tanah, dan juga dapat menaikkan fotokimia dekomposisi pestisida atau senyawa-senyawa organik toksik. Nah, itu fungsi humus. Nah, dengan demikian sudah selayaknya pupuk-pupuk organik yang kaya akan humus ini menggantikan peran dari pupuk-pupuk sintesis kimia dalam menjaga kualitas tanah. Jadi mungkin kalian akan berpikir bahwa pemberian bahan organik itu sangat penting bagi bahan pertanian. Ya, karena apa? Karena bahan organik itu banyak mengandung humus. Asam humat. Asam humat ini merupakan bagian dari humus ya. Nah, asam humat itu adalah zat organik yang memiliki struktur kompleks dengan berat molekul tinggi yang mengandung gugusan aktif. Nah, asam humat terbentuk melalui proses fisika, kimia, dan biologi dari tumbuhan maupun hewan melalui proses humidifikasi larut pada pH tinggi. Kita lihat di bawah itu adalah gambar dari struktur senyawa asam humat, memiliki pM yang tinggi dan aktif, banyak mengandung gugusan aktif. Nah, ini adalah contoh dari pupuk asam humat, bisa berupa cairan liquid ya, bisa berupa padatan. Kalian bisa lihat untuk larutannya asam humat itu berwarna gelap dan dia larut pada pH tinggi. Selanjutnya, selain asam humat adalah asam sulfat. Nah, asam sulfat ini kebalikan dari asam humat ya. Asam sulfat memiliki rantai polimer lebih pendek, mengandung unsur oksigen lebih banyak, dan dapat larut dalam semua rentang pH sehingga bersifat lebih reaktif. Asam sulfat merupakan salah satu hasil ekstraksi dari humus yang sangat potensial dikembangkan sebagai pupuk suplemen untuk pemacu pertumbuhan. Nah, asam sulfat dari bahan organik yang ditambahkan pada tanah mampu memperbaiki ketersediaan fosfat dengan menurunkan jerapan fosfat. Asam sulfat juga berperan sangat baik bagi pelepasan P terjerap maupun ketersediaan P yang lebih besar dibanding asam humat. Nah, ini adalah struktur kimia dari asam sulfat.
memiliki rantai polimer lebih pendek ya dan banyak mengandung oksigen. Nah, ini adalah contoh dari asam sulfat. Pupuknya itu dapat berupa cair liquid ataupun padatan. Kalian lihat warnanya, warna larutannya asam sulfat ini lebih terang ya dibanding dengan asam humat dan memiliki rantai polimer yang pendek di mana ujung-ujungnya banyak terdapat oksigen yang dapat mengikat unsur hara. Nah, asam sulfat ini larut dalam basa dan larut dalam asam sehingga bersifat reaktif. Sifat penting asam humat dan sulfat. Nah, itu berhubungan dengan perannya dalam memperbaiki kondisi tanah dan pertumbuhan tanaman adalah sebagai berikut. Yang pertama, memiliki KTK yang tinggi. Kedua, memiliki kemampuan mengikat air yang besar. Ketiga, memiliki sifat absorpsi. Keempat, sebagai zat pengompleks atau helat. Dan kelima, kemampuannya untuk mengikat polutan dalam tanah. Selanjutnya, peran asam humat dan sulfat bagi tanah dan pertumbuhan tanaman, yaitu yang pertama, berperan dalam melarutkan sisa-sisa pupuk kimia dalam tanah, sehingga tanah akan menjadi gembur kembali. Kemudian yang kedua, sebagai pelarut TSP atau SP36. Ketiga, membantu menstabilkan pH. Keempat, mengatur pergerakan dan penyaluran unsur hara dalam tanah. Kelima, menciptakan lingkungan yang sesuai bagi perkembangbiakan mikroorganisme berguna bagi tanaman pada tanah. Keenam, meningkatkan produktivitas dan kualitas tanaman pada sektor pertanian, perkebunan, dan kehutanan. Ketujuh, untuk meningkatkan kesuburan tanah dan memperbaiki sifat fisika kimia pada lahan kritis. Dan kedelapan, mengurangi penggunaan pupuk anorganik ya, sehingga dapat mengurangi dampak terhadap lingkungan dan menguntungkan secara ekonomi. Nah, itu peran dari asam humat dan sulfat. Makanya sekarang dikembangkan pupuk organik ya. Definisi bahan organik dan bahan humat menurut Stephenson 1982 ya. Nah, yang pertama, residu organik itu definisinya adalah jaringan tanaman dan binatang yang belum terdekomposisi dan sebagian telah terdekomposisi. Kemudian biomasa tanah itu definisinya adalah jasad organik tanah atau disingkat JRT. Humus itu adalah definisinya senyawa organik di luar bagian jaringan tumbuhan dan hewan yang belum terdekomposisi. Ya, hasil sebagian terdekomposisi dan jasad organik tanah. Kemudian bahan organik tanah itu adalah humus. Sementara bahan humat itu adalah bahan organik dengan BM tinggi, warnanya coklat sampai hitam. Sementara bahan yang dibentuk pada reaksi sintesis kedua. Nah, bahan non-humat adalah seperti senyawa asam amino, karbohidrat, asam-asam organik. Dan kebanyakan mengandung senyawa biokimia dari proses sintesis jasad organik tanah. Asam humat itu definisinya adalah bahan organik yang berwarna gelap yang dapat diekstrak dari tanah oleh berbagai reagen dan tidak larut dalam asam. Sementara asam sulfat adalah bahan organik yang lebih cerah dari humat, larut dalam asam dan basa. Asam himotermelamik itu adalah bagian asam humat yang larut dalam alkohol. Itu adalah definisi bahan organik dan bahan. Sekarang kita lihat sifat umum dari bahan organik dan pengaruhnya terhadap tanah. Jadi kalian bisa memahami sehingga merasa perlu untuk memberikan bahan organik itu pada lahan pertanian ya. Yang pertama, sifat dari bahan organik itu adalah memberikan warna pada tanah ya, biasanya warna agak kegelapan. Nah, pengaruhnya terhadap tanah yaitu dapat menghangatkan. Kemudian yang kedua, sifatnya adalah pengikat air. Bahan organik itu dapat mengikat air 20 kali dari beratnya. Nah, pengaruhnya pada tanah adalah menghindari kekeringan dan pengerutan, memperbaiki sifat fisik dan meningkatkan kelembapan pada tanah pasiran. Kemudian yang ketiga, sifat umum bahan organik adalah kombinasi dengan lempung, yaitu sebagai bahan semen dalam pembentukan agregat tanah. Pengaruhnya dapat melancarkan pertukaran gas, stabilitas struktur, dan meningkatkan permeabilitas. Sifat yang keempat adalah penghelatan. Bahan organik itu dapat membentuk stabilitas kompleks dengan Cu, Mn, Zn, dan kation polivalen lainnya. Pengaruhnya terhadap tanah, bahan organik itu dapat meningkatkan ketersediaan hara mikro pada tanaman. Nah, sifat yang terakhir adalah kelarutannya dalam air.
Bahan organik itu tidak larut karena berasosiasi dengan lempung, juga garam-garamnya trivalen dengan bahan organik. Jadi dia tidak larut dalam air. Nah, pengaruh terhadap tanah, bahan organik mudah hilang karena tertindih. Nah, selanjutnya sifat umum bahan organik tanah lainnya, yaitu berperan sebagai penyangga atau buffer. Di sini bahan organik memperlihatkan sebagai penyangga dalam asam lemah nitrat dan alkali. Nah, pengaruh terhadap tanah, bahan organik dapat mengatur reaksi-reaksi kimia di dalam tanah. Kemudian pertukaran kation. Humus mempunyai pertukaran kation sebesar 300 sampai 1400 simol plus per kilogram. Nah, pengaruhnya terhadap tanah, bahan organik ini dapat meningkatkan KPK tanah. Bisa dari 20 sampai 70 simol plus per kilogram, contohnya pada tanah molisol. Kemudian sifat umum lainnya adalah mineralisasi, yaitu dekomposisi bahan organik menghasilkan CO2, NH4, NO3, PO4, dan SO3. Nah, fungsinya pengaruhnya terhadap tanah yaitu sebagai sumber hara. Kemudian sifat umum yang terakhir adalah kombinasi dengan bahan organik kimia. Di sini bahan organik tanah mempengaruhi aktivitas jasad organik tanah dalam biodegradasi pestisida dan bahan organik kimia lainnya. Pengaruhnya terhadap tanah adalah modifikasi dalam pemakaian takaran pestisida untuk kontrol efektivitas. Nah, demikianlah ya sifat-sifat umum bahan organik yang baik bagi tanah. Sumber dari materi ini Ibu ambil dari beberapa literatur, yaitu Nasution Nopidayanti, judulnya adalah sifat peran dan 20 manfaat asam sulfat dan asam sulfat untuk tanaman. Kemudian Stevenson F.J. Humus Chemistry, Genesis, Composition, and Function. Demikianlah materi kita tentang koloid organik tanah. Sekian dan terima kasih. Jika materi ini bermanfaat dan mudah dimengerti, silakan subscribe, share, like, and comment channel YouTube Urai Suci ya. Sehingga Ibu lebih bersemangat lagi untuk membuat video-video menarik lainnya tentang kimia tanah. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.